Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang RT tahun 2027 di Purituk Songo Cacaban Kota Magelang Minggu 7 Desember 2025. Saya mau bayar kemarin pasti yang Oh, ini nanti. Dua tahun loh Pak. Berarti kamu udah bayangin
Kelurahan dan tak lupa bapak-bapak warga T3 yang bahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT di mana malam hari ini alhamdulillah kita semua diberikan sehat sempat sehingga malam hari ini kita semua bisa hadir di rapat RT di bulan Desember ini tanpa suatu halangan apapun. Bapak yang kita hormati, pada malam hari ini ada sesuatu yang mungkin spesial. Di antaranya ada tamu istimewa dari kelurahan yang nanti akan disampaikan banyak hal apa yang menjadi tujuan bapak-bapak dan bapak sekalian. Untuk itu karena waktu juga sudah cukup malam meningkat waktu, kami sampaikan susunan acara yang akan kita langsungkan pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua laporan seksi-seksi, yang ketiga sambutan ketua RT, empat lain-lain, dan ini untuk mengawali acara pertemuan rapat RT 3 pada malam hari ini, mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Yang kedua yaitu laporan seksi-seksi. Kebetulan di malam hari ini ada yang sudah hadir seksi sosial kepada Bapak Anjas, disilakan Bapak Anjas. Itu sisa saldo dari bulan November itu 1.400.000 rupiah. Terus itu tanggal 5 kemarin sosial keluar sudah 100, jadi sisa sampai bulan Desember tanggal 5 Desember sekarang itu jadi 1.300.000 rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Setoran dan sebagainya mungkin akan dilaporkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk yang berikutnya seksi yang lain yang hadir mungkin ada yang bisa dilaporkan Pak Bondan? Tidak ada. Keamanan aman Pak Bondan? Aman. Okay. Pak Demiko aman? Aman ya. Terima kasih kalau sudah. Yang berikutnya sebelum sambutan Bapak Ketua RT mungkin ada warga baru kita yang malam hari ini hadir, alhamdulillah menambah suasana di RT 3. Untuk itu biar beliau kenalan sendiri, untuk itu diberi waktu sepenuhnya. Monggo Pak. Izin perkenalkan, nama saya Andrian Agung Kurniawan. Baru akhir bulan November kemarin pindah di rumah Jalan Awannya 7. Kemudian saya asalnya dari Karanganyar. Terus di sini dengan istri, dua Anissa sama anak putra satu. Kemudian kita menggantikan rumah Pak Tomo, alhamdulillah diberi di sini. Kemudian pekerjaan dosen di Universitas, dosen fakultas teknik di jurusan teknik elektro.
Lajeng sama ya istri sudah sama dari karangannya. Saya dari di Magelang sebelum dari sini dari Armada Estate dulu sudah pernah kos di Ismail yang belokan dengan saya kos di gitu. Makanya ada di sini langsung pasang. Alhamdulillah nyaman karena mungkin sedikit pernah jadi kan pernah. Kalau misalnya ada yang ditanyakan mau istri sekarang masih di rumah karena masih kecil masih umur 2,5 tahun. Bahwa keberkahan di RT3 ini dan nanti bisa menjadikan tambah majunya RT3 dengan kehadiran Pak Agung gitu. Panggilannya Mas Pak? Pak Andiano. Pak Andri. Oke, matur. Untuk selanjutnya sambutan ketua RT3 itu Mbak Mur Mulan. Oke. Mbak Mur. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari pembangunan dan melaporkan dari sisa uang sabtu bulan November 2026 sesuai laporan bulan yang lalu ada 117.000. Kemudian di bulan November juga dapat tambahan dana dari bendahara 150.000, jumlah saldo 267.000. Pengeluaran itu penambahan lampu di samping jalan depan balai yang lama, termasuk di samping yang Pak Bumi ada 2 lampu yang diberikan 2 buah 68.000, divising 1 buah 15.000, diisolasi 8.000. Jumlah pengeluaran 91.000. Sisa saldo sampai dengan akhir bulan November 2026 ada uang 176.000 Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketua RT3 pada Bapak Afidi, silakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, yang kami berhasil juga Bapak ada kita yang ada ini apakah berhasil dan bisa sebenarnya dan saya selalu berhasil juga dan mas penting program dari kelurahan Katakan kami datang Mbak Alika dari satu sehingga saya bilang masalah lingkungan kalau dulu kalau itu tak sulit itu ya mengatakan pertama kita panggilkan yang pertama adalah silaturahmi dan rapat partai ketiga yang kedua di lingkungan kemudian juga kegiatan nanti sama-sama menyampaikan informasi atau asalnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Apri yang sudah menyediakan snack apa pada malam ini karena kebutuhannya memang Apri dan ini dilakukan langkah jadi kita tolong informasikan di makan evaluasi kerawuan sebenarnya
mulai bulan ini kami sudah mulai membuat siaran, terutama dalam hal menyampaikan undangan. Namun memang beberapa warga ada yang berizin karena satu dan lain hal sehingga belum bisa lalu. Namun kemudian harapan kita semuanya meskipun belum tahu dan izin dia tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selamat datang juga ada Pak Wiana sebagai warga baru dari juga ini suasana dari kita mungkin beberapa hari ini Bapak sudah mulai bisa menikmati, kemudian menambah kain dan pintunya warga juga nyaman di sini sehingga bisa berkarir. Itu premium hasilnya itu. Iya, juga kami buat aku katakan aku nanti saya lebih dahulu menyampaikan yang pertama kaitan dengan lebih supaya lebih kaya kegiatan-kegiatan di P3 mencari ide dan juga melaksanakan kegiatan apa yang perlu dilaksanakan demi lebih dinamisnya P3 dan berarti kemudian apa jika ada ide kemudian saya agak itu saja tidak tapi monggo saya ajak dari untuk sama-sama mensukseskan lakukan bangun itu kalau ada pelaksanaan program pembangunan saya pasti selalu diajak dan turut serta. Saya tadi terima kasih bangun sudah mengalami ancaman bocor hujan RT rasanya karena tanggung terus rencana dan informasi yang perlu ditangani juga menurut lampu depan bagus mati besok direk di punduk lampu sore bisa kita pasang sama-sama. Jadi seperti itu Bapak menurut kalau misalkan ada ide yang kalau kita laksanakan bersama-sama supaya lebih aktif. Kemudian yang kedua yang mau saya informasikan, saya juga lupa agar menginformasikan ke Bapak keluarga. Ya kalau Bapak itu kan kalau menyampaikan ke saya itu izin. Nah, sebaliknya saya juga izinnya ke Bapak. Jadi karena memang tamu bermalam beberapa kali 24 jam lapor ke RT, saya juga melaporkan informasikan ada bapak itu yang sudah bermalam di rumah. Kemudian saya laporkan juga di rumah Pak Demam juga ada bapaknya Pak Demam. Kemudian di rumahnya Pak Ibu juga ada yang itu. Nah itu juga ada tambahan supaya
Bapak sebenarnya besok sehingga hanya sedang pasal atau di sekitar itu. Kemudian informasi satu lagi, kemarin kami informasikan dari Pak RW ada informasi untuk dari isu penambahan jalan di situ. Jadi nanti mungkin akan ada tambahan beberapa titik, itu banyak karena tadi informasi dari namun update-nya dari 14 menjadi 20 karena pertemuan bahkan kemarin didorong cuma harapan kita awalan 12 ini kan cukup ya, dan sepertinya mungkin mudah-mudahan mohon izin juga ini pada malam hari ini kita gabungan kami dari Kelurahan Cacaban yang tadi sekali lagi sudah saya perkenalkan, ada Mbak Alika yang tengah ini, terus Mbak Julia, Mbak saya, kemudian Mas Itu ketika ini dari Kelurahan beliau ini yang mendampingi dari mulai penggalian itu dan kebutuhan lingkungan sampai ke penyusunan rencana kerja. Dalam hal ini lingkungan kita nanti berarti menyusun rencana atau rencana kerja selain itu juga ada satu materi Mas Edo ya, itu sahabat mitra, sahabat berwirisan, sahabat usaha RT, sahabat usaha ini akan menggali juga potensi-potensi usaha mikro, kecil dan menengah di RW 12 khususnya di RW 3. Nah, pada malam hari ini bila sekarang mudah-mudahan nanti informasi ini bermanfaat yang sedang mengembangkan usahanya, mudah-mudahan juga nanti ada peluang-peluang untuk ada dapat bantuan ya Pak, gitu ya. Kalau itu berupa literasi atau pelatihan-pelatihan yang memang warga perlu untuk mengikuti, nanti juga tidak saya sungkan-sungkan, nanti kita masukkan sekalian ke dalam list sehingga kita bisa dapat untuk pelatihan-pelatihan tersebut, karena semuanya itu ada anggaran yang ada di dalamnya yang termasuk dalam program Prodane per RT yang 30 juta itu untuk program-program yang bersifat literasi dan pelatihan. Sedangkan untuk yang bersifat sarana dan prasarana, saya kira kurang lebih hanya sekitar 20 juta. Bagiannya seperti itu, maka meskipun itu bentuknya adalah literasi dan pelatihan-pelatihan, kalau itu bermanfaat untuk warga semuanya, kami mohon nanti silakan tidak sungkan-sungkan untuk mengikuti, entah itu ibunya atau bapaknya. Jadi sasaran program literasi di program ini, dan tadi kayaknya kalau nggak salah itu harusnya tidak, kalau memang ada yang ingin datangnya itu sudah dipersilahkan untuk didaftarkan bapaknya mengenai
tapi saya tidak tinggi tapi sudah dikonsolidasikan lah itu saya sampaikan dan demikian bapak-bapak semuanya yang perlu kami informasikan. Kemudian yang selanjutnya waktu sebenarnya kami bahkan ke Mbak Alika Mbak Dinda Mas Edo untuk memberikan informasi yang berkaitan. Kami akhiri terlebih dahulu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami itu menjadi fasilitator pendamping yang untuk mendampingi wilayah kelurahan Cacaban. Ada 12 wilayah kelurahan, ada 12 RW di sini. Kami sebenarnya sudah divoting untuk beberapa RW. Contohnya kalau Mbak Liga itu di RW 10, 11, 12, Mbak Dinda itu di RW 2 dan 3, saya 4, 5 dan sebagainya. Nah, ini adalah tindak lanjut dari program yang waktu pengisian COVID. Sedikit cerita, sedikit kembali dulu. Program itu program dari pemerintah yang intinya memberdayakan masyarakat dan melakukan pembangunan infrastruktur. Program pertama dari programnya itu adalah penyusunan profil RT. Profil RT di sini adalah menghimpun data-data masyarakat mengenai nama, NIK, tempat tinggal, pekerjaan, usaha, mungkin latar belakang pendidikan yang itu didata dalam profil RT. Lalu untuk tahap selanjutnya itu melakukan musren yang nanti menghasilkan sebuah hasil musyawarah berupa berita acara untuk nama-nama daftar warga yang akan dimasukkan ke dalam program-program ini. Program-program ini di tahun ini sedikit banyak berbeda dengan tahun lalu. Kalau saat ini itu fokusnya adalah dari pemberdayaan masyarakat dari sumber daya manusianya. Contoh adalah pelatihan. Tapi pelatihan di sini nanti hasil akhirnya adalah pelatihan kepada individu, bukan sebuah kelompok. Jadi nanti dari hasil musrah ini dari semua RT yang ada di Magelang itu menghimpun nama-nama yang akan diikutkan. Dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk setiap RT adalah 50 juta. Tidak ada persentase Pak untuk sumber daya pemberdayaan masyarakat itu 30 juta tidak ada. Jadi semua itu diakumulasikan dan tidak ada porsi-porsi tertentu. Kalau dulu kan ada yang 60%, 40%, kalau saat ini itu tidak ada. Nah, menu-menu yang berbeda banyak dari yang terlebih, yang seperti yang dulu. Kalau dulu itu benar-benar infrastrukturnya dalam bentuk misalnya pembuatan bank sampah seperti itu. Kalau saat ini infrastruktur yang di sini itu beberapa menu yang bisa saya sebutkan yang wajib itu seperti yang wajib itu lebih banyak ke pemberdayaan dan pemberian pelatihan pekerjaan. Kalau yang pilihan infrastruktur itu seperti tadi Bapak sampaikan soal penerangan jalan. Penerangan jalan itu yang di penerangan lingkungan yang dari PJU itu di sini itu termasuknya pilihan. Kalau tadi sudah ada dari BISU, saya sarankan untuk pilihan ini tidak perlu diambil karena akan mengambil porsi dari anggaran yang cukup besar. Karena di sini juga sifatnya pilihan. Jadi itu contohnya seperti itu. Nah, untuk program tahun ini itu ada wajib, yang kedua itu wajib pilihan, dan yang ketiga pilihan. Dari menu wajib ini seperti honor ketua RT, sekretaris, terus seperti honor untuk petugas kebersihan, petugas sampah. Nah, kalau dilihat dari menu wajib yang benar-benar wajib, dari 50 itu sebenarnya sudah teralokasi 11 juta Bapak. Jadi tinggal 38 sekian yang bisa digunakan. Nah, 38 sekian itu bisa digunakan untuk yang wajib. Wajib itu
Selain yang honor tadi, contohnya adalah aspek kesehatan, permakanan lansia. Tapi ketika di suatu RT itu tidak ada lansia yang membutuhkan permakanan wajib ini, berarti aspek wajib dari ini gugur dan dilanjutkan ke aspek wajib yang lain dan diurutkan ke akhirnya ke pilihan gitu. Jadi untuk yang beberapa wajib itu juga sudah ada di SE yang sudah disampaikan ke Pak RT. Saya saran kepada Pak RT untuk membagikan SE-nya itu ke warga agar semuanya itu mengetahui apa menu-menu wajib, menu-menu pilihan. Mas, Ya, anak kita nggak megang itu untuk gunakan. baik Pak. Kami ada tadi itu Mungkin pun wajib, tidak wajib, ramu sing piye. Kita bodoh Mas, kita bodoh, anggaran orang ramu deng. Ngomong rakyat biasa kok. Kalau gunanya kita tidak diberi itu, tidak ada gunanya dengan anak kipris apa weh. Oke, saya sedikit lanjutkan Pak. Untuk proses yang pembuatan Prenja ini untuk pemilihan itu sudah berkaitan dengan pengisian profil RT yang kemarin. Jadi profil RT kemarin itu benar-benar menjadi database untuk pengisian Prenja ini tadi. Seperti itu. Nah, untuk yang saat ini itu yang lebih agar mudah untuk membayangkan menu-menu yang saat ini ditampilkan oleh Prodama itu adalah bentuk pelatihan. Misalnya di situ ada pelatihan barista. Walaupun itu bentuk pilihan, itu ada anggaran 5 juta per tahun yang nanti bisa di warga siapa yang diusulkan untuk mengikuti pelatihan itu tadi. Karena seperti tadi saya sudah menyampaikan bahwa sisa anggaran adalah sekitar 38 juta. Kemungkinan ketika mengajukan satu warga untuk mengikuti pelatihan barista 5 juta itu tadi, anggaran sudah semakin turun menjadi 30-an juta sekali. Jadi kemungkinan besar untuk anggaran 2027 ini kita benar-benar harus mencari tempat sasaran yang benar-benar membutuhkan dulu. Jadi ada skala prioritasnya untuk mengajukan siapa yang mau diajukan. Di situ juga ada kriteria sasaran seperti misalnya tadi yang pelatihan itu barista, misalnya untuk pelatihan vokasi ada sasarannya itu harus siswa kelas 11 dan kelas 12. Jadi untuk persiapan keterampilan setelah dia lulus. Jadi ada waktu pengisian profil RT, ada usia dan sebagainya, ada anak-anak yang di RT 3 RW 12 ini yang punya usia sekolah kelas 11-12 itu tadi bisa diikutkan seperti itu. Di lalu itu kan untuk tematik dari RT 13 itu adalah RT 3 RW 12 itu adalah kampung religi, dan menu tematik itu masuk ke menu yang pilihan karena wajibnya itu tadi kita menekankan pada pelatihan-pelatihan ke warga-warga atau ke sekolah ke lansia-lansia yang ada di sini. Jadi inti dari musren ini adalah kita menghimpun data warga yang mau diikutkan itu siapa. Pilihannya ada di program yang di SE itu tadi. Itu. Di sini juga ada seperti WiFi atau langganan RT dan RW. Ketika di sini ada WiFi, ini ada menu aspek pilihan untuk pembayaran langganan per tahun pilihan. Jadi Bapak kalau di sini sudah menghimpun dana untuk pembayaran secara swadaya, kemungkinan besar mungkin bisa diarahkan anggarannya itu untuk hal-hal yang
lain. Kalau di musrah ini memang bisa disampaikan, nanti kami coba bantu untuk menjawab. Ya, selanjutnya jadi yang selanjutnya itu pengisian dari anggaran itu nanti melalui website. Websitenya username-nya itu menggunakan username-nya Pak RT. Di situ T3RW12, Pak RT-nya Wahyu Adi Lukmanto, dan fasilitator yang dari sini adalah Mbak Safa Alisa. Di sini ada lintasan anggaran alokasi 50 juta, terpakainya belum ada, misalnya 50 juta dan ada presentasinya. Daftar program ini itu sama yang ada di misalnya di sini ada menu wajib keluarga parenting umum dengan kriteria keluarga yang memiliki anak usia 0 sampai 18 tahun dan tidak catat. Itu kalau kita melakukan pengajuan mengambil data dari Profil RT kemarin untuk RT 3 RW 12 itu sudah muncul materi. Jadi kita di sini cuma karena memang fokusnya sumber daya pemberdayaan sumber daya manusia tadi, berarti memang kita prinsipnya itu mencari warga-warga yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pelatihan, membutuhkan pengarahan dari pemerintah Kota Magelang. Jadi untuk programnya nanti bisa ada misalnya ada perempuan rentan itu berarti kakak yang ibu-ibu sewu yang misalnya janda itu bisa dimasukkan ke program perempuan rentan. Itu nanti juga akan ada pelatihan, dan di paling pojok kanan itu ada OPD yang terkait misalnya dari melakukan sosialisasi yang akan memberikan materi dari OPD terkait. Seperti itu. Jadi kemarin waktu pengisian Profil RT kepala keluarganya yang wanita, berarti dia bisa masukkan ke program yang perempuan rentan juga. Secara kulitnya adalah seperti itu. Hasil dari musrah Bank kali ini adalah menentukan siapa-siapa yang mau diikutkan. Kalau soal aplikasi nanti kita serahkan ke Mbak Alika sama Pak Wahyu untuk melakukan pengisian, tapi untuk siapa-siapanya itu yang perlu ditunggu. Dan kemungkinan besar musrah yang pertama ini akan sulit untuk menentukan siapa-siapa karena kita perlu melanjutkan ke aplikasi, pasti juga akan membutuhkan waktu untuk berpikir seperti itu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan dari program ini dulu. Dan sebagainya kan jelas itu, karena kan bahwa baru kemarin di RT 3 ini masih ada satu pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi jalan dari lapangan tenis ke masjid ini kan terlalu sempit di masjid. Kita sudah ajukan, ini tidak kangelan itu Pak RT ngomong kalau Mas Mariska dan para-para yang terhormat itu, tapi ya nggak tahu ini di kampung-kampung kopi. Kalau ini saya berharap untuk warga Pak RT dikasih dulu Pak, ya. Jadi kita nanti kita bisa mempelajari, terus kita misalnya mau dikumpulkan kapan, jadi kita juga bisa ikut aktif untuk untuk memberikan masukan-masukan yang kira-kira yang pas untuk RT 3 itu yang mana. Seperti yang jenengan sampaikan tadi, anak berusia 1 sampai 18, jenengan sudah menyebutkan beberapa keluarga. Yuk, kriterianya kan jenengan juga belum memberikan, misalnya apakah itu mampu tidak mampu tetap berapa atau bagaimana. Dan itu nanti kan juga agar supaya kita semua juga paham Mas. Nah, kita ngomong APBD wajib tidak wajib, 50 juta
Tapi kita harus dijereng begitu luas, begitu tebalnya seperti ini kan kita juga bingung Mas. Nah dari itu monggo, saya berharap ini semua yang perlu biaya. Sebetulnya ini biaya dari pemerintah apa RT setempat ini nanti naik fotokopi ini. Aduh. Tapi tidak awal nanti ada PDF itu nanti bisa kita gunakan bagi PDF ya. Nanti kita share. Nah, berarti memang misalnya ada PDF-nya, termasuk aplikasinya, kita share di grup RT, kita bisa mempelajari itu Mas. Agar supaya kita orang jenengan itu kita orang tetap bodoh banget. Itu ya meskipun saya ya cuma pengangguran sih, saya memang pengangguran tapi ya kayak gini nih jadi bingung ya Mas, bareng tiga internet ya bingung. Karena karena apa? Agen tiga ini segitu tebalnya, jadi kita juga perlu belajar dulu. Ya ceritanya kita minta ini kan ya ngomong program-program seperti ini kan kelas SD, kelas dulu lah kita nggak paham dengan seperti ini. Kalau saya nanti dengan terus dan saya apakah 50 juta itu nanti bisa misalnya untuk perbaikan lingkungan dan lain sebagainya, sedangkan kan juga belum bicara ini baru sing wajib sing dan lain sebagainya sing kita mendengarkan juga rada bingung. Nah dari itu monggo agar supaya dengan bisa kita ini rada mudah soal beliau itu mampu keluarga mampu atau tidak. Pada akhirnya Pak RT tadi itu melalui musyawarah ini yang bisa memasukkan oh ini yang mampu, oh ini yang tidak mampu, oh ini yang bisa diberikan. Jadi memang ada sedikit kekurangan dari profil RT itu soal ini adalah kategori orang mampu atau tidak mampu, tapi hanya kategorinya sebagai usia yang di 1 sampai 18 tahun. Nek terus kita yang mampu semua ya tidak betul 100%. Tapi nek ono sing tidak mampu ya mesti jenengan percaya mampu nek kosong orang mampu kan gitu Mas. Jadi biar nanti nek jenengan sudah mengatakan mampu tidak memakai kriteria mampu dan tidak mampu, nah ini itu yang perlu nanti dipikirkan bersama oleh warga agar supaya tidak ada ketersinggungan. Misalnya usia 1 sampai 18 ini punya Pak Herman punya banyak Mas, Pak Miko satu nggak punya. Nek saya ya orang duwi, wes itu nyambut ke KPR. Maka dari itu api Mas. Nah, kalau menanggapi seperti itu Pak, jadi mampu itu akhirnya terus dihilangkan. Jadi ketika warga ini ternyata sudah merasa sudah mampu semua, dirasa mampu itu, berarti kita tetap akan memasukkan warga-warga yang memang mau untuk diberikan pelatihan. Jadi ketika sudah di sini sudah mampu semua secara ekonomi dan sebagainya, pada akhirnya kita mengikutkan program-program orang-orang yang memang siapa yang mau didorong untuk menjadi baik lagi. Jadi kategori tidak mampunya itu mungkin akan gugur menjadi orang-orang atau warga-warga yang memang kesal untuk diikutkan. Satu lagi, nanti saya berbeda ujian persamaan. Terus ujian persamaan, ya kan? Misalnya SD, nanti terus misalnya usia masih masuk kriteria bisa masuk SMP atau mungkin SMP, nanti bisa masih kriteria misalnya masih 21 bisa masuk ke SMA. Itu bagaimana jadi aku dipilih dengan ini saya kategori pelayanan dasar, aspeknya sumber daya manusia, menunya anak, menunya adalah pendidikan non formal kejar paket. Di situ wajib. Kriteria sasaran itu anak tidak sekolah yang mengikuti kejar paket.
Ya. dialokasikan untuk pembelian alat tulis menulis anak tidak sekolah. Lalu di sini adalah menurut Stranas ATS adalah anak usia sekolah dasar, SMP dan SMA usia 7 sampai 18 tahun dengan kategori tidak pernah bersekolah di jenjang SD MI sederajat. Yang kedua, beliau putus sekolah atau drop out tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya, lalu masih di jenjang SD, SMP, SMA, lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, SD ke jenjang SMP dan SMP dan ke SMA. Jadi nanti ketika tadi yang saya tunjukkan di sini itu ada menu wajib dari pendidikan non formal pejalan paket ini yang waktu pengisian profil itu kan ada waktu dulu kan diisi anak ini itu masih sekolah atau tidak, itu SD paket atau SDLB sebenarnya. Jadi orang-orang yang masuk ke sini adalah orang-orang yang memang tidak mengenyam pendidikan SD yang formal seperti itu. Jadi waktu penghimpunan data oleh PAD waktu itu sudah terkerucutkan, oh berarti ini orang yang masuk paket B itu yang akan dimasukkan ke dalam kategori ini tadi. Seperti itu. Oke, ini sekali lagi. Ya. Perlu murid kok sono, jadi tapi saya yakin ada yang lulus sekolah di sini. Saya yakin itu urusannya Pak RT yang nanti kita ini karena apa? Bahwa kalau kita berbicara sumber daya manusia kan harusnya benar-benar beribu kan gitu. Maka dari itu saya sekali lagi saya mau ini besok tolong Pak RT di fotokopi teman-teman itu warga itu diberi agar bisa mempelajari lebih lanjut. Saya hanya sekilas ini akhirnya kan kita bisa berkomunikasi dengan jenengan agar supaya bahwa kurang muspron dengan rawuh neng ini tidak oke. Sebetulnya hanya di tingkat RW, ini wong RW neng ini tahu rapat, makanya diundang neng RT kan betul Pak RT di situ. Jadi kan ini menurut saya memang mungkin saya paling cerdas Mas. Neng rapat RT paling cerdas. Ini atas izin sepuh itu main-main sama beliau. Bisa kita tenang sama beliau. Ya, maka dari itu mau Mas diteruskan dulu. Mungkin. Jadi memang maksud kami ke sini apa? Bahwa Indonesia itu kalau aplikasi burung rapet Mas. Dan mesti berdiri ya, banyak yang bocor saya takut ya, itu nanti digunakan oleh orang lain. Makanya kehati-hatian ini iso gunanya wong budu, orang mudeng atau bagaimana, monggo. Tapi saya tetap dengan menggunakan asas kehati-hatian agar supaya kita tidak terjerumus semua ke dalam program dari pemerintah yang dipimpin oleh Pak Damar Prasetyo sama Pak Sri Harso ini bisa benar-benar masyarakatnya mudah. Nah, supaya masyarakatnya mudah. Saya yakin loh Mas, ini di PRB kita ini on moco ini harus orang mudah. Tak jamin orang mudah. Yakin. Sambung sampean itu tidak menguasai semuanya kan? Di situ bahasa asing takut ini, gue begitu tekan misalnya ini program sudah tertata rapi, wis RT 3 dapat ini, tekan di PRD dicorai ya bisa Mas. Kan gitu. Waktu di PRD itu kadang-kadang orang ambil puluh ya Mas. Itu jadi saya bukan protes, saya memilih ini dengan kinerja dia itu saya belum, itu saja saya belum. Karena apa ya, banyak sekali bahwa kalau saya tanya sama misalnya saya ini salah satu anggota dewan takjak rebukan kayak gini itu kamu belas aku bingung kan. Sampai yang pinter-pinter program pemerintah apa betul Pak Dewan yang terhormat ya Pak, saya tidak menguasai ya Pak Abi dari tekan pemilih
kan gitu. Ini sing jelas, ini sing nyusun jelas memang masukan dari dinas kantor. Ini kan sing nyusun kan Bapeda, jenengan kan kepanjangan tangan dari Bapeda. Sing nanti menjabarkan itu semua loh. Ini dari ini konco-konco saya sing itu saya mau bisa ke Bapeda dan lain sebagainya. Gitu. Mau Mas, terus ke Mas. Pak, memang mudah-mudahan ini dalam hal ini sosialisasi secara garis besar kalau ada menu seperti itu untuk program dari pemerintah yang kami sudah disampaikan tadi. Kemudian untuk petunjuk teknis yang tadi diminta Pak Menteri sebelum mungkin nanti kita print juga. Ini kebetulan saya sudah diberi membalikan dan saya teruskan di grup, nanti Bapak bisa sambil menuliskan juga. SE teknis pelaksanaan muslim ini di halaman 45 sampai dengan 58 namanya ada semua di sini. Jadi pelaksanaan muslim nanti sambil bisa dibersani untuk misalkan ada masukan-masukan yang perlu disampaikan kepada kami. Nah, menarik ini mesti saya tanyakan mungkin bisa menjawab. Di yang ketiga ini kan kebetulan juga banyak lansia yang usianya itu sudah di atas 60 tahun. Waktu di program periode sebelumnya Roda Mas Bagio itu kami ini mencoba memberikan perhatian lansia program-program yang ada di itu, tapi terkendala oleh kriteria bahwa lansia yang bisa mengikuti program itu yang bukan pensiunan, sampingnya kriteria itu mudah-mudahan nggak ada lagi. Jadi sehingga apa? Semua lansia yang namanya lansia. Kayak lansia segera pensiunan mau ngaku mobil kita. Nah, kalau kriterianya itu tidak ada, itu berarti tentang kita dialogika untuk menyebutkan program-program dia seperti apa, ada bisa itu ambil berbagi ini. Jadi lansia ini maksudnya sing orang pensiunan itu sama mau ngaku kok. Jelas-jelas ibu untuk semua ini yang enggak ini kalau sudah sepuh ya mesti pensiun. Berarti malam ini kita bisa banyak belajar itu semua yang bukan itu pensiunan, beliau pensiun 3 kali dan setelah juga itu kan. Makanya kalau Mbak Alika saya dari sini apa kasih mungkin ini RP3 yang paling kasih ya. Belum ada RT lain yang ini kan? Untuk RW 12 dan 3 pertama. Yang pertama ya RT lain sudah yang kita kasih supaya apa? Supaya apa yang mau diinformasikan itu lebih kasih menanggapinya bukan nanti minta Alika ini di sini disebut pakai ID. Jadi diharuskan itu bukan nanti bisa apa enggak, kalau bisa ya saya terima kasih masukan lah Bapeda nyusun penak banget masyarakatnya mungkin murah itu yang paling penting. Tolong Bapeda ini dengan Bu dari RT 3 nama Trijoko usul mudeng, masyarakat itu mudeng gitu loh, agar supaya hanya Bapeda misalnya mau merencanakan ini tak rembukan mesti orang mudeng, begini mesti orang mudeng, tak jamin ya itu sih.
Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya izin jawab untuk pertanyaan terkait yang lansia gitu Pak. Untuk yang lansia itu dari program ini sendiri tidak ada kriterianya, hanya lansia yang berusia lebih dari 60 tahun atau sama dengan 60 tahun. Jadi dari umur 60 tahun hingga lebih dari 60 tahun. Tidak ada perkara lain, hanya kriterianya umur 60 tahun hingga lebih dari 60 tahun. Tapi untuk perencanaan pengusulan rencananya, karena ini kan untuk 2027, jadi yang diajukan itu kalau bisa berarti setahun sebelum yang diajukan. Jadi kalau ini 60 untuk 60 tahun, jadi yang diajukan yang berusia 59 tahun. Karena untuk 1 tahun ke depan. Untuk yang akhirnya ora sing dijoki angel toh, karena untuk tahun 2027 angel 59 tahun itu karena minimal. iya aneh rauno Lebih dari 59 tahun bisa Pak, karena minimal itu kan 60 tahun hingga lebih dari 60 tahun Pak. Jadi yang pada tahun 2027 usianya minimal 60. nah, tapi kriterianya bukan pensiunan kan itu Tidak ada kriteria lainnya selain umur 60 tahun. ayam Itu yang programnya permakanannya. Apa? Sekolah Karena saya pengen sekolah lagi program awalnya di sini dibatasi semua. Gini aja Pak RT, ini program apa? Iya. Karena ini kabeh Haji Bro hai Pak Miko itu sing insinyur, masih dasi buta. Kepake di sini ya. Yang mau Raya Bumi di sini anggarannya 17 juta itu. Makanya itu kalau khususnya RW 12 tolong dicupli Mas. Saya kira-kira itu kita itu bisa ya ikutlah merasakan program pemerintah ini. Makanya yang mau seneng terus makanya saya berani ngomong di anggota DPD yang sekarang kerap bakalan ombak dewi tak ada bukan sih orang beneran karena 50 juta atau kalau dijereng sampai ini tidak bisa loh, makanya katanya kan kampanyenya kan RT 50 juta RW 50 juta ya toh. Nih ternyatanya kan mau 50 juta wis dipotong urusan wajib berapa ya kan lanjut piye Mas nek urusan wajib wis 49 juta asa jutanya berapa kan gitu. Sedangkan menurut saya misalnya untuk mengambil sampah ada ini ngambil sampah bayar ya Mas dijipoin bayar kita tiap bulan nih angel Mas nih di sini karena bukan karena kita kaya tapi kesadaran untuk bersih itu di sini sudah tinggi. Makanya nek di bank sampah ini yuk sing ngurusi sapa Pak RT ini dhewe apa Pak RW ini itu angel Mas. Makanya saya mohon bahwa tolong dicupli sing kira-kira kriteria untuk RW 12 ini iso ngrasake programnya pemerintah sing dulu roda Mas Bagja saiki istilah roda warna-warna mungkin aku roda damai itu kok kaya bakmi itu loh. Oke Mas, Singapura nek saya seperti ini karena bahwa dengan menyampaikan ini orang masing mlebu dengan telung. Mungkin ada satu sing jenenge apa itu
sekolah persamaan itu tadi mungkin ada ning yo Bu ono apa ora, karena saya juga ya lulusan SMP Mas, aku pengen SMA kan enak ya tak bagus nah di ijazah SMA kan dan saya udah daftar yang pabrik kan iso SMA 1 Pak. Aku ini karena ada SMA 1. oh iya itu ya iya ayo mesti kakek Pak Ramsal guru pensiun wes ditendang nah staf ahli wali kota ini staf ahli wali kota ini juga gaweane opo nyapu Mak mesake ini bali meneh ning Songo ya Mas, tolong kalau kamu dengan berkenan dan bisa dicukupi kira-kira bahwa RW 12 itu bisa menerima. Sampai dia perlu RT terlalu, sampai perlu RT siji, istimewa sampai masih orang sempat ngomong, ya hakim dah sampai, karena di sini wong pintar rapi. Pengajuan sebenarnya pengajuan itu berdasarkan dari profil yang masuk, artinya data-data semuanya sudah dimasukkan misalnya data lansia itu yang bisa dapat nominasi katakanlah di profil nanti ataupun yang di aplikasi KTP itu sudah ada atau perlu kita usulkan baru misalnya itu. Kemudian yang kedua misalnya ada program yang mendapatkan pelatihan, nah itu kira-kira orang-orang yang layak itu tadi siapa aja di profil atau di data itu sudah ada orang-orangnya, tinggal dipilih atau kita mengusulkan baru. Mungkin saya menjelaskan untuk menjawabkan itu sebenarnya profil RT yang kemarin isi itu kan ada yang usia sekian itu sudah masuk. Nah, data-data yang lansia, data-data tadi yang usia 18 tahun itu sudah masuk semua. Tinggal orang-orang yang sudah masuk ke list itu kita nanti eliminasi satu persatu. Kita pilih siapa yang memang menjadi prioritas untuk diikutkan sekolah, diikutkan pelatihan seperti itu. Jadi kalau menarik data itu yang usia itu sudah masuk semua secara otomatis. Nah, musyawarah seperti ini itu menentukan siapa yang dipilih. Mereka masuk ke dalam itu tidak melihat keluarganya itu mampu atau tidak. Nah, Pak RT dan warga di sini itu yang meyakini, memvalidasi bahwa warga itu yang memang layak untuk mendapatkan. Jadi kalau kita pakai kata mampu atau tidak mampu, seperti yang tadi dibilang, mungkin sini bisa dibilang mampu semua gitu. Cuma untuk yang dimasukkan mungkin yang layak itu tadi yang mau diikutkan data. Dan melihat anggaran juga ketika diajukan ternyata 2 orang itu sudah mengambil proporsi 10, berarti mungkin diambilnya cuma 1. Yang lain akan diikutkan di tahun berikutnya, atau ketika nanti dinas terkait akan ada program yang di luar program itu mungkin bisa diikutkan di situ. Jadi ini program bukan yang satu-satunya, bukan program yang nanti setelah itu tidak ada program lagi dan hanya ikut waiting list itu enggak. Jadi pasti akan ada susulan dari OPD lain yang akan mengajukan. Yang kemarin sudah masuk programnya siapa? Ini. Berarti yang ada satu lagi ini tapi belum masuk programnya, berarti bisa diikutkan di entah OPD, entah tahun depan. Seperti itu. Jadi untuk datanya semua sudah langsung otomatis. Nah itu di aplikasi itu sudah muncul, misalnya lansia yang dapat nominasi untuk bisa diusulkan, itu yang bisa mengakses Mas Pak RT. Jadi nanti Pak RT sudah memberikan paparan, bisa di screen, nanti warga bisa yang dapat nominasi ini, yang disepakati kira-kira misalnya yang dapat misalnya Pak Slamet, nah, sudah itu yang diusulkan gitu. Semua programnya gitu berarti. Sebenarnya lebih simpel gitu. Nah, persoalannya kalau pengisian datanya tidak jujur, tidak sesuai, berarti tidak bisa ya. Contohnya saya misalnya belum lulus sekolah, saya menunjukkan di situ lulus misalnya, katakanlah berarti seperti itu, jadi datanya nggak valid untuk bisa di. Kalau saya pribadi merasa ketika kemarin melakukan pengisian itu kan
data mungkin sangat banyak, apalagi mungkin Pak RT mungkin tidak langsung bertemu dengan warga dan mungkin tidak tahu kondisi realnya, jadi mungkin tidak bisa ditemui. Jadi kemungkinan ada anomali data yang tidak valid itu akan tetap disasarkan, tetap diulang lain seperti itu. Nah, ketika nanti kok misalnya Bapak belum masuk ke lansia, sudah masuk ke lansia, kemungkinan kan waktu pengisian umur ada yang mungkin salah, tidak sesuai, itu bisa kami koreksi, bisa nanti yang tidak masuk harus ini masuk, cuma mungkin salah input usia. Nah itu nanti kita bisa melakukan koreksi data biar bisa masuk lagi. Jadi profit nanti yang kemarin kita tidak tinggalkan, itu jadi backup data. Ketika nanti di data yang tadi itu ternyata tidak muncul, berarti kita nanti bisa munculkan lagi karena kita ada koreksi atau penambahan. Mungkin tadi kan seperti Pak Adiana kan baru masuk ini, kemarin mungkin belum terdata, tapi terdata itu terdata ya. Jadi kalau ada yang Kecamatan Magelang hari ini itu mau didata, bisa disusun kawan. Selatan. dikasih kenalan di malam ini harusnya jauh-jauh dikasih dengan pakai misalkan aktivitas proyektor itu kita tinggal kamu bisa ngikuti, tapi dengan kasihan saksi banyak baru sampai dikasih ya kita bingung kan. Terus kemudian yang kedua, program ini kan hanya 50 juta. Tapi kita nggak tahu nanti kebanyakan hanya untuk infrastruktur berapa persen itu. Kalau di sini nggak ada proporsinya, Kan itu kan wajib, kemudian yang kedua apa? Wajib pilihan. Misalnya wajib pas wajib pilihan nggak kita ambil yang pilihan. yang wajib pasti harus Pak seperti honorer. Tapi yang wajib pilihan ketika memang di situ ada di papel tidak usah diambil nggak apa-apa karena Berarti yang 11 juta itu udah nggak kesehatan. Kalau yang programnya itu ya yang 30 juta itu tanpa ada sudah mandatori ya Pak ya. nggak dipotong itu. Kebetulan programnya Mas Bagio, Mas Bagio itu kan nggak ada potongan dari honor RT RW. Nah itu udah diplot di kita dapatnya 30 juta tanpa dikurangi honorer Pak RT. Sebenarnya tanpa melakukan, tanpa saya meminta, besok itu ketika ada sosialisasi itu hal tersebut bisa dipaparkan Pak oleh warga atau oleh Yang berarti besok yang Selasa. Yang betul saya. Yang besok Selasa itu orangnya lagi dari pemerintah Pak. Kalau tapi besok cuma tahu sebagai pendamping aja. Soal ditanyakan kenapa dan bagaimananya mereka yang lebih berwenang. Kalau kami cuma menyampaikan apa yang ada di sini. Kalau di apa yang diuji itu jadi tidak bisa mengeluarkan Asaknya sih Bang. Jadi Asaknya asli ini. Jadi waktu ada kepotong 11 juta. Nah, maka dari itu usul sekali lagi 50 juta itu tidak usah dipotong apa usulan wajib, tidak usah masuk di usulan wajib. 50 juta itu seperti kampanye nya Pak Damar sama Pak Sriharso gitu loh Mas. Ini salah loh yang saya oke. Wong itu ditulis gede-gede yang anu banner yang spanduk RT 50 juta, RW 50 juta, 100 juta. Kita itu wis istilahnya uang wis berbuah-buah. Wah Mas Bagio. Wah ini nuwi wong nuwi program Mas Bagio tidak muni 30 juta mau netese paling 20. Selawe kan gitu, enggak maksimal. Ini saya kan dipotong wajib 11. Kan gitu. Angel Mas. Jadi dan saya nek jenengan ini sosialisasi sing mesake iki sesuk sing misalnya ning Kecamatan Magelang Selatan Mas. Hewan waktu itu karena apa? Hampir semuanya 6 kelurahan itu nek jenengan ngomong tidak mampu putus sekolah dan sebagainya ala bejibun Mas. Nek Kecamatan Magelang Selatan itu sampai ngumpet tenan mesti. Nah makanya kadang-kadang masyarakat itu jalan pintas.
wah aku cedak karo anggota dewan KAI dan lain sebagainya. Nah, dengan tidak pakai atau tidak paham dengan program ini, akhirnya sing jenenge anggota dia, yo sesuk nek rapat anggaran tak usul hancur enggak ini? Hancur Mas. Karena apa? Anggota dewan sendiri tidak bisa memegang program yang sudah. Harusnya anggota dewan itu juga punya tugas untuk mensosialisasikan ini yang masyarakat, misalnya wong PDI, wong Golkar, wong PKS dan lain sebagainya. Untung saja sekarang ini sing jenenge THL terus diangkat jadi apa? P3K. Apa ini? Pertolongan pertama pada akhirnya ada berita baru bahwa Paura meskipun sudah diterima P3K besok masih bisa nyalon CPNS ya, tambah ruwet meneh Mas. Jadi di sini saya Mas, jadi kalau kita loh misalnya khususnya di tengah, dan tengah itu tidak semuanya dengan Rego Jawinangun utara sampai momen buka sampai ora entuk sing Rego Jawinangun utara karena apa asongan kuwi wis iso 3.000 dhewe kuwi mesti otomatis nggak mampu ya enggak lah ini dipotong urusan wajib 30 itu nggak bakalan nyampe. Jadi jangan sampai Pak Damar sama Pak Sri Harso ini karena program yang tidak bisa menjabarkan dengan baik akhirnya sesuk dijauhi oleh masyarakat. Koyo adis wingi yo pisan. Kita kasihan Mas. Terus mau duit apa? Yo pisan modal urung Bali dan lain sebagainya. Apa meneh saiki karo Pak Prabowo ono efisiensi. Dan sing jeblok Mas. Betul Mas. Jadi monggo. Jadi usulan kita bahwa 50 itu di luar urusan wajib, usulan wajib itu aja. Jadi agar supaya nanti kita juga bisa mikir Mas misalnya di RW 12 jangan dilihat karena di sini itu juga hampir 40% rumah itu menyewa ya, gitu? Kontrak di sini kontrak. Oke, karena memang ingin masuk di jaring lingkungan elit, yuk kontrak neng ini. Padahal ya kembang kopi sih sakit Mas. Maka dari itu monggo. Ini sekedar kita ngobrol aja agar supaya dengan nanti juga misalnya nanti yuk dikumpul karo Pak Lurah nih, kira-kira Pak Lurah ini ngendikane sampean iki ora iso jawab. Nah, saya begini gitu. Lurah, saya dapat engkau sendiri ini. Wah, itu urusanku Mas. Angel itu lagi. Pelatihan itu mana kalau di sini itu malah maksudnya kepilihan Mas. Pelatihannya apa berarti? Wajib dulu anggaran Pak RT. Enggak, itu nanti potong dulu Pak. Enggak, 11 juta itu ya termasuk. Iya. Oh, saya Pak Sekretaris juga itu gaji toh. Lumayan yang butuh kopi. Kalau yang saya pesannya ya Pak, untuk sub menu yang wajib itu contohnya adalah parenting stabil. Parenting itu anu apa seminar tentang apa yang baik lah. Seminar Ayo pelatihan ya. Ya nanti kalau OPD-nya dari DPM PPKB itu berarti nanti akan mengundang keluarga tersebut yang memiliki anak usia 0 sampai 18 tahun untuk diberikan sosialisasi. Nah, itu betul, itu anggarannya 200.000 per keluarga per tahun. Itu yang pertama. Per tahun. Per tahun. 200 juta per tahun. Itu wajib pilihan Pak. wajib pilihan, bisa diambil bisa tidak. Ya. Wajib ya. Kalau pilihan kok di sisi Wajib pilihan kalau nggak ada. Iya, sekarang kalau tidak ya tidak apa-apa. betul itu. Pilihan. Iya, Yang benar-benar wajib itu tadi yang saya sampaikan yang yang 12 juta itu. Oke, yang lainnya itu tergantung dari warganya sendiri itu mau mengusulkan seperti apa. Nah, ini saya pernah didatangi 2 orang
mengaku dari Kecamatan Magelang. Yang satu memakai seragam kalau dulu PS Dimas. Yang satu pakai seragam sama dari mana? Dari Kecamatan Magelang. Mengapa data saya bilang? Untuk apa datanya? Saya bilang balik aja. Nggak perlu saya bilang dan data itu ceritanya itu sih. Iya, saya nggak butuh didata. Kalau didata dikasih apa-apa boleh, kalau didata nggak dikasih apa-apa. Terus kadung jeneng putih catat seperti tadi manfaatkan macam-macam pakai seragam. Yang satu ibu, yang satu itu Ayu bukan ya? Maksudnya tuh orang tua itu black. Wah, Saya tidak pernah menganggap orang ayu. Ayu itu dari hatinya ambil ke depan karena itu dia banyak. Sekali lagi itu satu itu dia banyak macam-macam. Mas, ngapain sampean sebenarnya? Sama dari mana? Dia dari Magelang Tengah. Cari nama sampah di Magelang Tengah, kalau nggak ada sama tak cakap sendiri. Balik akhirnya dia tanya kamar, dia tanya program sebagainya. Nggak berani datang lagi Mbak sampai sekarang. Tuan rumah yang baik. Ada sampean kayak kantor. Ada mau balik sampah. Nggak ada artinya. Nek sampean juga misalnya minggu dari kabar. Apa sampean misalnya ke kantor dan dikabari sampean bali. Bangun. Karena main 1 triliun, ya kan? Masih mampu. Om dulu nih dengan Pak Wali Kota Ajis itu, Roda Mas Bahagia itu meskipun roto-roto terserap 25 juta mampu kok. Mampu Mas. Nah, saya yakin mampu. Tapi ya tergantung itu terus wong proyek baik sing bilang kudu ya memang sekarang ini kesejahteraan seperti ini yang perlu harus benar-benar diperhatikan, ditingkatkan. Jadi menurut saya apa 75 juta per RT itu obat meskipun dipotong 11 juta masih bisa nganu Mas. Saya buat supaya ya karena kan memang seperti tadi yang saya sampaikan, saya sudah ngobrol sama para yang terhormat itu anggota Dewan Belas Rawon. Saya sebelum kamu saya sudah mendapatkan ini dari begini. Oh, sampai udah ibu, sampai sing gawe ya, sing yang buat kan anak buah Pak, bukan saya. Sing apa? Tapi lagi, ayo mau apa berdani ya, sing tentang kira muda apa meneh. Allah menaikkan rakyat ya, repot. Makanya malah itu hanya di keuangan istimewa. Ini seperti ini, nul. Saya bilang gitu. IJAP paham sah. Nek berbicara sosial kemasyarakatan pasti bagus paham sah. Ini yang itu keputusan wali kota politik. Nah, karena itu bukan politis yang jadi yang memang dia menggunakan hak prerogatifnya untuk mengangkat dan memberhentikan PS staffing itu hak dia. Tapi gini kan masyarakat juga kok sama sudah, menurut saya ini agak menyimpang. Kok sama sudah istilahnya rodo bangga wah warganya mesti jadi sekda. Ada yang sebelumnya belum setahun itu adik tinggi mereka sakit Mas, saya jadi takut agar supaya kaya dulu saya masih ingat sopo Pak Sopo itu, padahal dia cuma LH terus dicopot dan staf ahli wali kota Bali numpak mobil dinas minggir dewi nabrak trotoar itu meninggal. Itu dan kau tebak anu kota itu Pak Wali nising mudeng dia. Cuma dia berani misalnya Pak Wali kayak ngising terus di video sama dia itu Pak. Enggak, ini sekedar masukan meskipun rodo apa itu rodo nyimpang sidik rodo panas, tapi
mudah-mudahan nek jenengan berkenan ya ini menjadi masukan untuk jenengan, karena saya yakin lebih mudah jenengan dibanding anggota DPRD Kota Magelang. Ambak ketua anil. Ya, seakan-akan jangan pakai ngasih di minta. Ngusulke misalnya berapa tim satu kelurahan Mbak? Mas Kelurahan ada 5 orang. 5 harus siji lah. Nanti sudah nah ini omong ini ketip-ketip malah. Udah mau jadi Gary. Kalau makan Gary tanah kena kan kelurahan juga ngomong. Karena kepadanya motor jalan malahan. Gimana semoga. Mungkin bisa dilanjutkan Mas Edo, mungkin berkaitan dengan usaha tadi ada 3 Canggung kok. Jadi nanti Salah apa yang banget tahan sahabat usaha RW ya Mbak Lika ya. Jadi untuk yang renjah ini ada bertiga. Tadi juga apa sudah kita sampaikan jenisnya lagam itu atau nanti kita tambah lagi dengan fotokopi banyak juga nanti hal-hal yang berkaitan dengan program-program apa saja terus anggarannya berapa saja nanti juga kita informasikan lebih lanjut Bapak ini sudah dapat juga sehingga nanti lebih ringan dibaca. Jadi programnya apa, anggarannya berapa, terus menarik atau tidak, untuk siapa sasarannya nanti kayaknya agak lebih ringkas. Ini nanti kita informasikan juga. Kemudian mungkin nanti setelah beberapa hari ini nanti kita akan ngajak kumpul lagi Bapak untuk finalisasi dari musyawarah RT kita. Nah minggu depan nanti saya buatkan proyektor nanti berarti Mbak Lika lupa supaya nanti dalam hal saya menginput di penyusunan RT yang melalui websitenya apa Renja RT Kota Magelang nanti tidak ada kesalahan, maka nanti secara manual kita akan bahas lagi mungkin minggu depan yang bisa hadir nanti saya hadir yang nggak bisa ya berarti apa mengikuti yang ada. Mungkin kalau misalkan di sini ini ada program misalkan kayak tadi untuk yang wajib-wajib itu dari tabir, kemudian yang memungkinkan seperti untuk lansia di PPU memang tidak masuk ke program Prodana ini, jadi dia tidak ada OPD di PPU yang mengakomodir. tapi ngasih program sendiri ya. Ini sedikit menyimpang, misalnya apa jenengan di DPPU mau di pemindah kan ada bantuan untuk UMKM. Saya untuk berjalan ini untuk banyak uang. Dan ini daftar jadi penerima bantuan UMKM itu dari ini berapa juta ribu, butuh nganggu fotokopi sertifikat, butuh apa gitu aneh nyewa mati gitu. Itu hanya sedikit mungkin jangan besok bisa nganggu karena iya amosok apa bantuan UMKM kok sebetulnya pemerintah harusnya kan berterima kasih sama pedagang kaki lima karena kok ora ngoyak-oyak pemerintah dan sampeyan ini sudah bisa begini itu kan sebetulnya sudah menolong pemerintah benar. Nah, itu mohon dari tapi dengan agar supaya bahwa persyaratan ini jangan banyak wah kalau berpegang pak bertindak nganggu fotokopi apa ini sertifikat dan lain sebagainya wah ya kan sebetulnya kan di dalam profil RT itu kan pasti sudah wis sa Kota Magelang
Itu kan jadi kalau sisir dibocor, oh di toko UMKM itu kan bisa dibidik, misalnya tahun ini misalnya berapa dan lain sebagainya, seperti dulu programnya Pak Haryanto untuk apa itu untuk pedagang kelima itu malah justru disekolahkan, dibiayai terus diberi pinjaman. Memang yo sifat masyarakat diberi pinjaman kan balik biar bergulir ramosin balik itu Mas, itu usulan saja wes. Baik Pak Tri, dan terima kasih dari Pak Tri mengenai peluang-peluang terhadap UMKM-nya dan 9 juta juga. Mari kita dengarkan paparan seperti apa dari yang namanya Perindak. Ini ada program UMKM namanya adalah Sahabat Mitra RW. Sahabat Usaha RW. Sahabat Mitra. Silakan Mbak Lika. Programnya program lain dan fasilitator untuk sahabat usaha itu sebenarnya tidak ada. Nah, kami diminta untuk memaparkan ini sebagai pembuka. Jadi ketika besok Selasa ada dari DPP-KUM yang menyampaikan, Bapak-bapak sudah mendapatkan secara kulitnya dulu. Nah, bentuk program sahabat usaha ini kalau program tadi adalah 50 juta per RT, walaupun skalanya sudah berkurang ya Pak ya. Nah yang ini itu 40 juta tapi per RW sudah berkurang 1 juta sebagai mendukung administrasi di tingkat RW. Jadi sudah tinggal 39 juta. Untuk yang bisa dimasukkan adalah jenisnya adalah perorangan individu dan kelompok usaha bersama. Sorry Mas, Bapak sambil bisa menyimak PPT Sahabat Usaha yang sudah diterangkan Mas Albinus grup ya. Ini nggak terlalu serumit yang programnya itu tadi karena tidak banyak tabel-tabel, hanya secara luasnya adalah seperti itu. Lalu syaratnya Pak yang tadi sempat disinggung, kalau dilihat dari sini itu yang pertama harus penduduk Magelang, entah domisili. Jadi kalau warga Cacaban ternyata usahanya di Gedung Sari itu masuk, nanti ngikutnya berarti ke RW, pengajuannya ke RW Cacaban, bukan yang di lokasi di sana Pak. Nah itu yang pertama. Yang kedua memiliki kegiatan usaha yang aktif setidaknya 6 bulan. Tuh. Yang ketiga memiliki nomor induk berusaha. Jadi usaha-usaha tersebut harus memiliki NIB yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Kalau setelah itu ditanya kalau nggak ada NIB gimana? Itu sebenarnya kalau kemarin saya mendapatkan penjelasan pengurusan NIB kan mungkin tidak bisa sehari jadi. Padahal ini sudah dikejar-kejar. Itu pengusul itu ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Itu formulir bisa diminta ke kelurahan. Jadi kami itu tidak akan tidak membawa formulir-formulir tertentu. Kita hanya menjelaskan sahabat usaha itu apa. Nah, terus terdaftar dalam basis data DPP-KUM. Jadi usaha itu sudah masuk ke DPP-KUM. Untuk mencari apakah itu masuk atau tidak, sudah masuk atau belum, itu bisa nanti disampaikan ke saya, walaupun nanti saya akan meneruskan ke bagian terkait. Jadi kami itu cuma sebagai tempat lewat transit pertanyaan-pertanyaan aja Pak. Terus yang selanjutnya perseorangan atau keluarga itu termasuk ke tingkat desil 1 sampai 5. Desil 1 sampai 5 itu yang tahu dan punya data adalah kelurahan. Jadi kalau dari DPP-KUM kemarin menjelaskan ke kami, sebelum kita mengajukan, sebelum kita melakukan permohonan, pengecekan data wajib datang ke kelurahan karena itu yang punya adalah kelurahan. Kami nggak bisa buka data juga dan itu warga siapa yang masuk ke desil 1 sampai 5. Desil 6 dan sampai 10 itu bukan berarti tidak bisa, tapi tidak diprioritaskan. Contoh seperti tadi, ketika RW 1 RW ini ternyata tidak ada yang masuk desil 1 sampai 5. Karena programnya tetap ada ya Pak, pada akhirnya desil 6 sampai selanjutnya tetap bisa diikutkan. Nah, jadi tergantung nanti desil 1 sampai 5 nya ada berapa dan sudah mencakup dari 39 juta atau tidak.
Maka bentuknya adalah bantuan usaha sebesar 500.000 sampai 5 juta. Yang menentukan ini adalah musyawarah RW. Jadi nanti satu RW di Cacaban itu ada yang dimasukkan adalah si A dan B dan sebagainya. RW menentukan si A mendapat berapa itu tergantung dengan keputusan bersama. Jadi teknisnya adalah warga mengecek ke kelurahan masuk ke desil berapa, terus mengecek ke kami untuk sudah masuk ke data DPPKUM atau belum. Yang selanjutnya nanti ketika rembukan ke RW, nominalnya itu yang menentukan adalah RW. Gitu. Sedikit banyak bentuknya adalah seperti itu. Yang pasti kalau kita memang mau ikut ini berarti NIB harus sudah siap, terus sudah masuk ke data kelurahan dan DPPKUM. Terus tidak dijelaskan lebih lanjut untuk kriteria UMKM yang seperti apa itu juga kami belum diberikan penjelasan lebih lanjut. Tapi yang UMKM yang kemarin sempat ngobrol-ngobrol itu seperti beliau itu punya usaha nasi goreng, itu berarti UMKM. Desil itu apa? Arti kebanyakan itu itu bang. Soalnya itu Allah ini badi butuh badi. Siap. Terus Bu Arsita, Pak Baru itu sangat miskin, 2 miskin, 3 itu hampir miskin, rentan miskin dan pas-pasan. Kategori masuk seperti itu dilihat dari apapun kami juga tidak mendapatkan informasi lebih detail ternyata seperti itu. Jadi untuk yang masuk ke situ sudah baik BPS Badan Pusat Statistik yang dan ke kelurahan. Terus kelurahan itu bisa tahu itu kan mesti dari masyarakat, Mas. Misalnya ini masuk desil berapa? Yang kelurahan ini mendulira tahu mesti mau kirim surat dengan RT ku nge-share dengan guru masih ngumpet dengan motor itu hasil rata-rata hampir tiap hari dan sebagainya. Nah itu makanya itu Pak. Jadi saya wani ngomong bahwa kalau RT 3 khususnya paling tidak ada 4 kelompok sing sekarang usaha. Yo miskin orang mungkin sampai juga nengok sama orang mungkin miskin kan gitu. Tapi kan dilihat dari usahanya itu, nah disitulah sebetulnya itu yang dibutuhkan karena kabeh wong pengen sugih Mas. Nah, dari itu memang pemerintah itu membuka peluang. Misalnya RW pasti berapa tadi? 40 dikurangi 1 juta. Wah lebih dari cukup 1 sampai 5 juta sampai 500 sampai 5 juta. Wah 5 juta. Nah itu akan dengan RW 4 bisa kena semua itu. Kalau mekanismenya ini Pak RT, musyawarah maksudnya pendataannya itu nggak melihat dari yang profil RT. Jadi ini tidak mengambil data dari profil RT. Jadi nanti ketika menghimpun datanya ini benar-benar yang beliau ada usaha di sini, berarti itu kemungkinan besar bisa masuk. Entah nanti secara administratif masuk ke yang tadi saya sebutkan persyaratannya atau tidak itu keputusannya dari ya nere sing cedak rupa lurah nene. Kalau di luar kota bisa? Tidak bisa Pak. Warganya Kota Magelang, usahanya di kota juga. Nah, jadi kalau warga Cacaban di Pekayudan itu tidak bisa usahanya di sana. Jadi harus di dalam kota. Itu tolak ukur desil 1 sampai 10 itu sudah Itu pasti berkembang. Kalau di kelurahan itu dicek desil 1 itu siapa aja itu langsung keluar. Dan kalau ditanya itu saya mau dimasukkan ke desil 1 itu ini bukan pengajuan dan itu sepertinya ya Pak ya itu dari BPS. Entah waktu survei ekonomi itu ya. sensus ekonomi. Sensus ekonomi itu. Karena kita berbicara lebih banyak mengaku miskin bisa angel. Ya toh? Mengaku miskin itu sing angel.
Karena apa? Misalnya kadang-kadang gengsi, ini ada peluang. Paling tidak iso itu 3 juta. Itu baliknya teman. Oh enggak, ya bentuknya pertanggungjawaban, cuman ketika nanti ada pembelian kwitansi pengutangnya itu memang dimasukkan. Jadi nanti itu pada si Pak ini mendapatkan kita si dari DPP itu akan datang, ini ya Pak ya hasil kemarin mendapatkan bantuan. Jadi yang melakukan survei juga dari DPP itu melihat secara real usahanya itu berjalan sampai untuk monetnya betul Pak. Ya, Pak Pandi itu tuh. Wah, itu bikin apa? Di DPP pun tidak ada. Kalau betul bisa Pak. Nah, PPP betul. Pengurusan NIP di oh iya. Oh, aku Kiai Sepanjang. Ini saudara Pak Pandu, Pak Haji. Itu pakai surat pernyataan di kelurahan bisa seandainya belum punya itu. Pusat NIP kan mungkin tidak bisa cepat, tapi mungkin warga tetap akan membutuhkan segera itu. Jadi ada kayak surat BPJM gitu ya. Iya. Entah itu bisa menggantikan atau hanya sebagai penundaan gitu Pak. Sambil nunggu NIP jadi dapat itu. Ini tetap pengurus. Kalau per RT itu pasti turun. Ya sudah kan yang dimajukan pengelola. berapa satu RW berapa Ya makanya misalnya ketenan lah kan gitu. Kalau ini misalnya kita dan lain sebagainya, yang itu bisa memenuhi 39 itu kan gitu saja kan, yaitu aneh rapat RW kapan angin Mas, yang ini kui RW ini yo ketua, yo sekretaris, yo bendara, ya PKK gimana bukan kita yang pengen mengajukan harus punya surat, harus dilengkapi dulu aja. Yang mau itu kan nanti biar Pak RT yang mengajukan Pak RT itu ya. Itu Pak, proses yang keluar dari Pak. kalau di Tadi sudah jelaskan Mas Sabtu, nanti kira-kira Bapak ada BPK juga yang berminat. Harapan saya sih berminat kalau ada usaha untuk dikembangkan. Nanti teknisnya yang penting berminat dulu siapa, kita konsolidasi, sudah datang ke saya, terus nanti kita bareng-bareng kita arahkan ke kelurahan, hanya persyaratannya hanya kita masuk ke berapa di sana di Kiai Sepanjang langsung Pak sama kelurahan. Bantuan itu Pak, kemarin Pak Lim Pak, DPU di MPP dia di sana ya. Dan kemungkinan konsultasi saya Pak Lim dan di DPPU dan petugas di MPP. ngomong nanti siapa yang masih Pak, kita coba dulu, terus nanti ya coba kita Mau kejuaraan tengahnya Pak Herwi, tengahnya Pak Herwi ini girap-girap. jadi itu Mas soalnya orang Pak di barang biasa. Dulu ngendikan ini hotel, saya ngendikan. sampai mana Pak informasinya ini gitu. Jadi kalau misalkan saya juga Mas ya, Mbak Alika atau Mas Atu, Ibu ya, kemarin Saya ini menunggu itu Mbak Alika, oh namanya syutingnya tahun ini. Aku mulai di rumah di Indonesia juga tambah pengalaman. diskusi tapi FDP rapat dengan pendapat. Karena apa yang menginterim gitu itu kan praktiknya di pertama gitu. Kadang kan calon pejabat itu ya gitu latihan. pandangan kalau di sini Petunjuknya banyak, ininya itu.
Misalkan kantor yang kasih berubah ya. Apa nek bertindak jadinya apa Pak? April itu semua neng DC. Iya betul. April besok sudah masuk neng DC Papaliga gitu mau neng gitu. Jadi kalau misalnya Kayak bilang awang kepalanya itu Papaliga gitu. kalau kita masih ada rembuk lagi dan warga masih ada Orang semua penting sih Mbak. Aku simpati kok. Aja. Nah, kalau dari Mbak tidak kesana lagi. Ono Pak. Nek aku sih ono terus terang nek ngono beliau-beliau nanti udah anu apa jeneng. Kalau sudah ada lagi dari Mbak dari Sampai satu minggu Bayar dulu. sementara saya kembalikan terlebih dahulu Pak Sekretari. Mungkin kalau mau tunduk mendahului Mbak satu. Enggak apa-apa. Apa? Ras meninggali Mas. Saya terima kasih sekali mewakili Bapak dan kita sudah menyempatkan waktunya sini. Kalau misalkan Mbak Alika pada suatu pertemuan bisa undang lagi nggak? Emang neng ini dulu tes dulu aku dewe kan malah mesake meneh karena iso jawab itu malah bali nangis ya tas yang dulu itu sudah aja ya itu kalau siap dan jawab April sudah dilibat. apa kan Semoga ini bukan pertemuan yang terakhir, nanti kita juga perlu konsolidasi untuk pengisian secara aplikasi dengan Mbak RT. Nanti mungkin kita tetap akan bertemu lagi. ya terima Maaf ini sebentar. ya udah apa pokoknya oh sampai yang turu di PKB di Sunah Rasul Nek Bapak ini rumahnya mana? Saya catat RW 10, ini RW 9. Oke. Monggo Pak. Jadi terima kasih Bapak Urutan Tindak Lanjut terkait Muskenbang RT3. Dan mungkin nanti akan diagendakan lagi kapan pertemuannya untuk memastikan usulan-usulan yang akan kita buat. Mungkin yang acara terakhir ada lain-lain, monggo karena Pak Tri sudah empat sudah menyampaikan sesuatu, monggo Pak Tri karena waktunya juga sudah jam 10.14. Ya, singkat padat jelas lagi. Saya gaji satpam itu mesake. Adui saudara dikenakan di dis untuk 1,2 juta tadi saya usul Pak yang nganggo cara memang bahwa tanah kita, tanah Songo yang dimanfaatkan untuk parkir Pak Isnur itu perlu istilahnya sesuai dengan rapat RW kapan usulnya bahwa warga Teluk Songo akan membuat apa itu tempat jualan atau UMKM di sana. Nek misalnya dari wah nggak bisa raiso, ayo kuwi Pak. Kon muda le apa? Le istilahnya le nyewa. Aku parkir ndak dino paling ora kebak. Karena bandara ini bayar 100 sok. Yang ini amung sesasi 400 nih. 300 malah. Awal 5 tahun bujurku sudah paling murah 2 juta. Dan ya 2 juta itu nanti juga tinggal nambahi satpam itu Pak, mesake. Mosok baru 2 bulan ini 1.200.000. Makanya kenapa kemarin masih anu ganti 4 tahun? Ya karena memang ya orang betah Pak.
Kalau melek mencicil mubeng mendak bengi meskipun hanya 15 hari, hanya mencicil bayarnya mak meleni 1.200.000. Akhirnya ada 1 juta, makanya double lagi makanya saya udah sini, saya kreatif, Pak Jito, agar sini ono gedang wis tua atau dicebur, dan sebagainya. Aku merasa lain Pak Jito emang merasa apa bayarnya kurang. Jangan sampai nanti terus jadi beban RT meneh, nek mati di lalu RT mulane tambah meneh hati loko. Ada cara yaitu parkir kontrakan yang Pak Isnur itu muni harus digo lapak UMKM selesai. Nek DE muni tidak, ya makanya dari itu kos-kosan Pak Isnur sing ayo itu DE kan bayar per bulan itu ya paling orang juta. Oh karena apa? Satu kamar di situ itu sebulannya 2.500.000, ya kan? Itu. Ya itu uang sewanya maksudnya kemana? RW maksudnya? Nah itu banyak pada rumput yang bergoyang. Nah itu Pak RT. Pak RT wes begitu bola bali itu. Terus Pak RT itu yang jual kelapa yang pakai motor di toko yang motor itu. Kayak lagi, itu rupanya itu deh, ada rokok parkir wah ini. Wadah itu ada yang Isnur itu diganggu sih. Kalau pembenahan penghasilan itu besok kan bisa nanti bertahap ya. Kita harus buka bola bali ya. Kelompok nanti ya Pak Idro. Kita tetap bakalan jalur ya Pak. Kalau ini supaya ya sih. Bukan kita harus jalur kelompok ini enggak, tapi kan harus jelas. Makanya menurut saya nek Pak Adi yuk nomornya mau setoran dari RT yuk langsung lumlap ya Pak Adi ya. Masalahnya saya mau nangis gitu. Kalau saya doang dengan melihat mata kepala ini saya nggak mau dengan itu kan. Ada kalau tidak di adu berdua kalau menangis kok banyak yang alih neng samping itu loh. Tidak masalah yang ini pun nanti bisa. Nah saya solusinya yaitu benar kedua itu Pak Isnur itu nanti dengan rapat dari RT 3 akan gawe lapak UMKM di sana. Itu nek sama ini nanti Pak Isnur wah ini ayo monggo resikonya wong kowe duwe kontrakan ya kudu gawe parkiran apa neng base camp kok piye dan lain sebagainya. Nek ra gelem ya kuwi akhirnya harus paling tidak itu 2 juta per bulannya. Ayo wongnya kecil banget kayak akeh buntel lemong aja. Terus ngeri gitu. Saya wis ngalami dengan jual beli tanah merseni ra gelem oh ya wis kok tak ngke wae. Bukan saya nganu itu enggak, tapi saya melihat dari kondisi satpam kita ini jangan banyak dituntut sekarang ini nek bayarnya baru 2 bulan ini jadi 1.200.000 biyen 1 juta. Sampai untuk satpam ini harus raiso sampai jadi DE lapor Demnaker sampai kena yang ini pasti lapor jalur tak ajani DE itu lapor Demnaker karena resmi itu Pak resmi tadi satpam itu resmi itu aja Pak kami hormat usul. Nah, ini ada warga baru belum kenal. Oh, alhamdulillah. Nastor dosen mau nanti Kang masih Pak Agus niki. Kang masih Pak Agus. Gitu. Yo sami kok. Aku iki kalau ini sama tua oh, iki kakak gue bagi. intermezzo. Ayo. Jadi terima kasih Pak. Kalau ada ya wis bingung. Terus gampang kayak itu wis bicara nih. Coba agar supaya mosok itu kurang tahu. Kalau ngatus sih merem. Oh anak aku ini jajane anu rong dino 300 apa dhewe. Betul nih. Ah nggih. Tak makin kan 2 tahun. Tak makin
2,5 juta. Lanjut terus istilah ini ku apa sebulan. Dua setengah bulan tuh sih nganu Pak Sinten nih kok tinggal nih loh Pak Ismu sampean. dia ngomong Aku luwih survei. Juta. Akhirnya dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang RT tahun 2027 di Purituk Songo Cacaban Kota Magelang Minggu 7 Desember 2025.